الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. Bapak-bapak, jamaah sholat subuh, hari Minggu juga, hari Minggu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentunya di awal pagi ini hendaknya kita memastikan keberadaan hati kita, kesadaran hati kita, karena setiap ada peluang, kesempatan, itu bagian daripada bukti tauhid kita kepada Allah, pada ketaatan kepada Allah, pada ibadah. Maka pastikan niat itu, hati itu benar-benar ada. Hati itu betul-betul ada merencanakannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena setiap amal itu amat sangat tergantung apa yang kemudian benar terdetik di dalam hati kita. Tentunya perkara-perkara ini tidak mudah kecuali memang hati-hati yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mendapatkan keteguhan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena Allah lah yang kemudian berhak memberikan sertifikasi keteguhan pada hati seseorang bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, artinya dengan kesadaran bertauhid kepada Allah, kesadaran ubudiyah, kesadaran tahu bagaimana kemudian urusan-urusan yang dia lakukan pada kesempatan hidupnya, kesempatan sehatnya, kelapangan hartanya, ada perencanaan yang benar di dalam hatinya, ada kesadaran, yakni yang kemudian dia memang melakukan hal itu bukan hanya sebagai kebiasaan. Itu kata para ulama, seorang yang bertauhid kepada Allah pada segala urusannya, maka ketika hatinya tergagal pahamkan untuk merencanakannya karena Allah, maka itulah yang membedakan urusannya mana menjadi kebiasaan, mana menjadi ibadah. Kalau kemudian dan bahkan di antara kelalaian yang ada pada diri seorang hamba, terkadang dia secara zahirnya berada pada persaksian ibadah kepada Allah, tapi hatinya ternyata tidak berada pada persaksian yang benar, sedang beribadah kepada Allah. Maka inilah konteks yang hendaknya senantiasa kita menasehatinya,
memperingatkannya. Maka pada majelis-majelis ilmu adalah bagian terpenting. Makanya majelis-majelis ilmu merupakan taman-taman surganya Allah di dunia. Raudhatun min riyadil jannah. Dan kata para ulama, sungguh omong kosong orang yang ingin punya cita-cita menjadi penghuni surganya Allah, tapi semasa dia hidup di dunia jarang mampir atau tidak mau mampir di taman-taman surganya Allah di dunia. Ingin menjadi penghuni surga tapi jarang datang ke taman surga di dunia. Dan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Itulah al-qaulus tsabit. Asbab seseorang akan mendapatkan kepekaan sehingga hatinya selalu responsif. Hati-hati yang responsif ini adalah hati yang kemudian mendapatkan al-qaulus tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan hati-hati juga, ada yang kemudian Allah persaksikan al-qaulus tsabit hanya pada perkara-perkara dunia dan persaksian hanya sebatas dunia, tidak sampai ke akhiratnya. Inilah amalan-amalan orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak selamat daripada perkara-perkara yang melunturkan daripada pencapaian ketaatannya kepada Allah. Penyakit-penyakit hati, ujub, takabbur, riya, sum'ah. Ujub, apa itu ujub? Tinggi hati. Dia berada pada posisi peluang ketaatan kepada Allah, tapi dia merendahkan yang lainnya, yang dalam pandangan dia belum seperti dia. Apa itu kemudian takabbur? Ya, ini mirip-mirip juga. Tapi ada kemudian hal-hal yang kemudian secara egois, pandangan-pandangan kebaikan, pandangan-pandangan kebenaran menurut benaknya saja. Apa yang kemudian menjadi pendapatnya itu yang paling utama untuk dibela, lalu tidak menerima pendapat orang lain. Takabbur. Dan bahkan dia juga berada pada hal-hal yang menjadi penyakit-penyakit, efeknya juga ada karena hasadnya, karena dengkinya. Ini juga Pak. Jadi awal sesungguhnya daripada permasalahan urusan hati ini berawal daripada berani-beraninya kita membuka pintu hasad. Ya, berani-beraninya. Benar gak itu bahasa Indonesia? Berani-beraninya kita membuka pintu hasad. Karena ternyata hasad itu ada pintunya. Pintunya hasad itu bagaimana? Tatanafasun. Seseorang yang dia melihat kebaikan ada pada diri orang lain, dia tidak mengaku itu sebagai kebaikan. Padahal dia lihat itu ada orang sholat, ada orang baca Quran, ada sentimen di dalam hatinya, dia nggak percaya. Ah, palingan cuma gara-gara baru-baru ini aja karena baru pulang haji, baru pulang umrah. Lah, sesuatu yang benar baik apalagi itu bagian daripada bukti ubudiyah seseorang, maka kita harus mempersaksikan karena tidak sembarang. Ya. Dan sesungguhnya kita terlalu berani bersikap bodoh ketika hati ini terlalu berani untuk berprasangka padahal kita menyaksikan itu bagian daripada kebaikan dan bahkan bukti tauhid seseorang secara zahirnya. Kenapa? Karena bukti tauhid seorang secara zahirnya yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, padahal Nabi tahu itu orang munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengakuinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu siapa orang-orang munafik di Madinah, tapi dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuka kedok daripada orang-orang munafik yang telah dibocorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena mereka masih memperlihatkan
keislaman mereka secara zahirnya. Gitu Pak. Nabi saja yang sudah tahu ini cuma orang pura-pura, tapi supaya ini tidak semraut. Karena kalau kemudian semua orang mengikuti prasangkanya, apalagi dia kemudian prasangka feeling saya itu tepat biasanya. Nah, ini hati-hati ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui. Tapi ketika hal-hal yang zahir nampak, makanya Nabi menyatakan al-islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Islam itu kita menghukumi apa yang kemudian secara zahirnya ternampakkan. Orang itu sholat, orang itu melakukan hal-hal rukun Islam itu, maka kita keakui keislamannya. Maka hal-hal yang menjadi prasangka maka tidak bisa dijadikan barometer sampai kemudian ada bukti. Karena prasangka itu apa? Prasangka itu salahnya berdosa, benarnya tidak diberi pahala. Nah, ya Pak. Jadi prasangka kita itu salahnya sudah pasti berdosa, benarnya tidak diberi pahala. Jadi orang yang membuka pintu hasad adalah dia tidak mengakui, hatinya tidak pernah mengakui kebaikan yang dia saksikan ada pada diri saudaranya. Kapan kemudian dia benar-benar hasad? Ketika dia mulai membicarakannya kepada orang lain. Coba. Jadi kalau masih dalam hati saja maka beristighfar. Hati kita sudah ada bibit-bibit hasad, membuka pintu hasad. Jangan dinikmati, jangan lihat aja nanti. Lihat aja, ketahuan itu nanti bilangnya. Senang betul gitu, nungguin aib ya, seseorang. Padahal kita di sini suruh apa? Fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba pada kebaikan itu. Ketika melihat kebaikan, masya Allah, ya, beliau bisa selalu baca Quran setelah sholat. Wah, saya juga deh. Bukan malah kemudian membuka prasangka, palingan cuma berapa hari. Habis Ramadan sepekan kita lihat lagi, ya. Atau habis umrah. Walhasil inilah hal-hal yang akan banyak merusak daripada pencapaian ketaatan kepada Allah. Jadi al-qaulu tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau Allah benar memberikan hidayah kepada seseorang, maka dia akan terselamatkan, tersaksikan bukti hidayahnya dengan al-qaulu tsabit kata para ulama, dengan ilmu. Maka asbab ilmu di sini tidak mungkin kecuali orang-orang yang memang dalam program hidupnya selalu menjadi para penuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Apa itu? Menuntut ilmu itu kapan waktunya? Ya mudah-mudahan bapak-bapak di sini bukan hanya punya niat cuma sepekan sekali. Ya. Kalau bisa masjid-masjid ini menjadi hujjah, ditegakkan, tiap hari harus ada. Ya, tiap hari harus ada. Nah, saya lihat di Balikpapan ini yang tiap hari ada baru Masjid Namirah. Ya, Masjid Namirah itu ba'da subuh dan maghrib isya, ya. Jadi sehari 2 kali, Pak. Masya Allah. Ya. Karena memang utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Dan setiap kita akan dipertanyakan di hadapan Allah. Ketika punya kesempatan, jadi istilah saya menjadi barometer, Pak. Ketika kita punya tahu, punya mampu, punya sempat, maka pastikan hati punya mau. Ya. Karena perkara-perkara yang kita punya tahu, punya mampu, punya sempat, kalau hati tidak punya mau, maka hati ini kalau selalu tidak punya mau terhadap 3 anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pengetahuan, daripada ilmu, ya, daripada kemampuan, daripada kesempatan. Punya tahu itu maksudnya ada ilmunya. Ilmu itu sudah sampai kepada dia.
nasihat itu sudah sampai kepada dia, peringatan itu sudah sampai kepada dia, pada telinganya, ya. Bahkan sudah sampai mengantarkan ke hadapan hatinya. Memang tinggal hanya hati, karena memang Allah akan menghukum hati yang kemudian meremehkan daripada pengetahuan dan kemampuan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, lalu hatinya tidak merencanakannya. Itu kata Imam Az-Zur'i, at-tahawun bil amri idza hadara waqtu. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghukum hati seseorang? Hukuman hati seseorang itu, Pak, adalah mafhum mukhalafah daripada yusabbitu. At-tatsbit. Ya. Ada at-tatsbit. Ada dengan at-tatsbit dengan ta. Ya. Kalau dengan ta itu Allah meneguhkan. Tapi kalau dengan to Allah melemahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi pilihan seorang mukmin itu, Pak, yang mengaku bertauhid kepada Allah, konsekuensinya ketika dia punya tahu, punya mampu, punya sempat, maka hatinya harus punya mau. Tapi ketika hatinya tidak punya mau, ya, walaupun ini bahasa Indonesia yang kurang familiar ya, kok punya sih? Ini saya kayak lebih mudah diingat, ada doktrinnya gitu. Kita pakai penggunaan kata yang biasa dipakai oleh orang timur. Ya kan? Punya tahu, punya mau, punya mampu. Ya, maka hati harus punya mau. Kalau nggak punya mau, disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang seharusnya didapatkan. Ya kan? Kan ayat tadi, yutsabbitullahu alladziina aamanu. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Itu, Pak, itu rumusnya, formulanya daripada Allah begitu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengaku beriman lalu tidak mendapatkan peluang keteguhan itu, ya, maka bukan salahnya Allah. Ya. Allah tidak menyelisih janjinya, sekali-kali tidak akan pernah. Maha suci Allah. Maka ketika ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak mendapatkan keteguhan, itu berarti ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya mulai daripada kelalaian hatinya. Itulah kata Al-Imam Az-Zur'i, at-tahawun bil amri idza hadar waqtu. Hati-hati yang punya sikap tidak sopan ketika sudah masuk waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia punya tahu, punya mampu, punya sempat, tapi dia tidak punya mau untuk melakukannya. Hatinya tidak berbicara. Misalnya apa, Pak? Misalnya azan sudah berkumandang, sholat zuhur. Ya. Oh, ini sudah waktu sholat zuhur. Maka di situ hatinya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dilihat? Hatinya mau memenuhi panggilan itu atau kemudian menunda, memilih. Atau tidak sama sekali merencanakannya. Nah, ini yang ditinggal ya, Pak. Kalau yang masih memilih, maksudnya memilih itu bagaimana? Dia mungkin bagian dari golongan orang yang punya mampu, tapi mungkin belum punya sempat. Nah, itu perbedaannya, Pak. Jadi punya tahu, oh iya ini sholat zuhur wajib ini. Punya mampu, termasuk yang mampu, masih muda, sehat, ya. Mampu kemana? Mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata ada seseorang yang kemudian diuji oleh Allah dengan waktu, kesempatan. Mungkin ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kalau ditinggalkan akan semakin menimbulkan kemudaratan. Ya, inilah diantara kemudahan agama ini. Ya, seseorang ketika ada hal-hal yang lebih memudaratkan, karena hifdzul arwah, menjaga keselamatan jiwa, itu juga bagian daripada daruriyatud din. Ya. Seseorang bisa saja kemudian mendapatkan rukhsah, istilahnya, ataupun uzurnya, alasannya diterima. Maka dia harus memilih. Oh, tidak bisa di awal waktu, maka dipilih menjadi 3. Tidak bisa di awal waktu, di pertengahannya. Tidak bisa di pertengahannya,
jangan lepas di akhirnya. Atau kemudian tidak bisa juga, oh kayaknya nggak sempat juga ini, ya. Maka disitulah pentingnya ilmu. Kalau orang-orang yang memang dia menuntut ilmu, dia tahu, ya. Atau setidaknya dia bertanya, bagaimana ini Ustaz? Saya nggak bisa ini. Nah, maka ada kemudahan apa? Al-jama', ya, ada jama', digabungkan sholatnya, ya, ditakhir, takdim ataupun takhir. Nah, itu semua perkara-perkara yang memang tidak mudah. Kalau tidak berilmu memang akan lalai, ya. Awalnya lalai, bahkan semakin tidak mau tahu. Waliyadzubillah. Hati-hati yang tidak mau tahu itu, maka itu adalah hati yang kemudian sudah mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'athahum. Bahkan ayatnya Allah membenci. Allah benci kepada hati-hati yang kemudian selalu saja, ya, tidak merencanakan, ya, daripada apa yang seharusnya dilakukan sebagai bukti ubudiyah. Maka ini perkara yang kemudian tidak bisa lepas daripada seseorang harus selalu menambah ilmunya, atau dia harus tahu. Kalau memang dia belum tahu, maka dia harus membuktikan mencari tahu, ya, bertanya kepada ahlul ilm. Nah, jadi perkara orang yang tadi dia ketika terkena uzur, maka dia memilih, dan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang yang sudah berazam, nah azam makanya hatinya itu harus berbicara itu merencanakan. Nah, maka di antara syubhat di akhir zaman ini banyak orang berada pada pengetahuannya, berada pada kemampuannya dan kesempatannya, tapi hatinya tergagalkan untuk merencanakannya. Karena kenapa? Karena hatinya tidak mengazamkannya. Ini bentuk tawakal yang salah, Pak. Karena semua makhluk itu tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenar-benar tawakal adalah hati yang berazam. Hati yang berazam. Dan seburuk-buruk tawakal adalah apa? Adalah hati yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu, Pak, dia juga tawakal kepada Allah. Karena dia menerima konsekuensinya, ada dosa, ada ancaman, ya. Semua tidak lepas daripada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekeji-keji apapun perbuatan dia ketika di hidup dunia, maka ada konsekuensi. Tetapi Allah dengan rahmatnya, ya, ada ketentuan-ketentuan yang kemudian bisa lebih mendatangkan murkanya Allah dibandingkan dengan perkara-perkara yang kemudian di situ ada dosa. Nah, ini yang sebagai pengantar, perlahan-lahan saya coba mengetengahkan. Ini kitab Fawaidul Fawaid, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau ada membahas satu bab, ya, dengan tema bahasan tarkul awamir a'zamu 'indallah min irtikabil manahi. Ya. Meninggalkan perintah Allah itu ternyata dosanya lebih besar daripada melanggar larangan. Jadi meninggalkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, padahal punya tahu, punya mampu, punya sempat, tapi hatinya tidak punya mau, waliyadzubillah, ancamannya lebih besar dibanding orang yang kemudian masih terjerumus mungkin kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim di sini sampai menjelaskan secara detail ada 23 alasannya, Pak. Ya, 23 alasan. Kayaknya nggak cukup waktunya. Ya, nanti sesekali saja. Jadi beliau menyatakan, dan ini di antara syubhat di zaman sekarang ini, Pak. Orang bersikap sikap seseorang tidak adil pada kesempatan-kesempatan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, efeknya begitu nampak kebodohan umat dalam hal mengutamakan apa yang seharusnya lebih diutamakan. Atau ada istilah
di antara fitnah akhir zaman ini, bisa orang yang ahli maksiat ya sentimen kepada orang yang sudah terlihat soleh. Sentimen, apa itu sentimen, Pak? Punya pikiran merendahkan ya. Dan sebaliknya, nah, jadi sebenarnya ini membuka apa namanya lahir dan batin kita ya. Karena memang kita fawaidul fawaid ini, kalau seorang yang betul-betul mengkajinya akan menemukan, akan menggapai pada puncak ketajaban batinnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini terjemahkan kitab Fawaidul Fawaid itu berisi hal yang akan mengantarkan seorang menyelami samudra hikmah dan lautan ilmu, sehingga dia mencapai kepada ketajaman batinnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perlu hati-hati yang kemudian mendapatkan pilihan itu dengan al-qaulus tsabit. Ini Pak, al-qaulus tsabit, ketajaman batin itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa saja dengan prestasi titelnya secara zahir ya, mungkin berada pada posisi-posisi yang tinggi dalam persaksian manusia. Tapi waliyadzubillah, yakni dengan syubhat di akhir zaman ini ada ternyata penampakan-penampakan zahir yang kelihatannya ahli terhadap agama ya, ulama, tapi waliyadzubillah dia tidak diberikan anugerah ketajaman batin, sehingga dia tidak memberikan efek yang benar dan besar, memberikan pengaruh kepada umat. Ya. Nah, beliau di sini membahas sampai 23 alasan, Pak. Karena kenapa? Karena banyak di antara kita terjerumus kepada kegagalpahaman dalam bersikap yang benar terhadap hal itu. Jadi orang yang salah bisa sentimen kepada orang yang soleh, dan orang yang soleh terkadang juga terjebak dia sentimen kepada orang yang salah. Kalau dia memahami kaidah ini, maka insya Allah ya. Karena di antara kenapa penyakit hati orang yang sudah soleh itu dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidap di antaranya riya ya, karena ada sikap-sikap yang tidak benar terhadap perkara-perkara yang dia lihat belum seperti dia. Memang seorang yang bertauhid kepada Allah harus selalu bersikap ksatria, Pak. Lapang dadanya. Jadi seorang yang benar tauhidnya kepada Allah adalah dia selalu berprasangka baik ya. Lalu kemudian dia adalah orang yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Ya, itu konsekuensinya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, seseorang dia harus mempertahankan bukti tauhidnya kepada Allah. Nah, bukti tauhid itu adalah dia paham bagaimana selalu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding kemudian ucapan-ucapan yang membuat dia berada pada goyang terhadap keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang pertama di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, beliau mengutip daripada perkataan Abdullah bin Sahal radhiyallahu taala an, yakni beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini alasan apa, Pak? Alasan pertama ini alasan kenapa meninggalkan perintah Allah itu dosanya lebih besar daripada orang yang melanggar larangannya. Sehingga ini menjadi prinsip yang kita pegang supaya kita jangan punya pikiran-pikiran nakal tadi itu. Ya. Jadi orang harusnya juga ini didengar oleh para ahlu maksiat supaya jangan sekali-kali songong, tetap tidak boleh songong kepada orang yang dia saksikan sudah banyak melakukan ketaatan kepada Allah, cuma mungkin pada urusan-urusan akhlak muamalah mungkin masih kurang. Ya. Nah, sebaliknya pula orang yang sudah soleh
Jangan kemudian merasa sentimen ngelihat orang yang belum soleh tadi itu, maksudnya bukan belum soleh, maksudnya masih melakukan kesalahan yang dilarang. Jadi melihat misalnya orang yang minum khamar, melihat orang yang berzina atau melakukan dosa-dosa yang dilarang, ya, maka kita tidak boleh sentimen merendahkan dia secara personalnya, karena bisa jadi karena itu juga bagian daripada cabang yang bisa jadi kita tidak tahu, ternyata mungkin dia tetap orang yang melaksanakan sholat dan imannya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang beliau kemudian ini menjadi alasan pertama yang beliau kemukakan, mengutip daripada perkataan Abdullah bin Sahar radhiyallahu taala an, kenapa? Alasan pertama kenapa meninggalkan perintah lebih besar dosanya, mendatangkan ancaman Allah dibanding orang yang melanggar larangan, adalah apa yang terjadi pada iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Ya, mengambil kisah pelajaran berharga apa yang Allah putuskan kepada iblis dan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis melakukan kesalahan. Kesalahannya iblis apa? Iblis itu kesalahannya meninggalkan perintah Allah, bukan melanggar larangan Allah. Ya. Apa yang terjadi pada diri iblis? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ngeri ini, Pak. Ini menjadi peringatan dan nasihat kepada sampaikan kepada orang-orang yang masih dengan mudahnya ya menyepelekan sholat 5 waktu. Karena iblis ini punya pengalaman yang mengerikan ini, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Iblis coba-coba kemudian dia meremehkan perintah Allah. Ternyata kenapa? Ternyata Allah melaknat dia langsung, Pak. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bahkan Allah bilang, dia enggan, sombong sudah. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan ini ngeri ketika seseorang sudah mendapatkan laknat Allah, maka waliyadu billah, disitulah dia al-matrud min khairi kulli. Makhluk yang mendapatkan laknat Allah sudah dipastikan akan tertolak dari segala jenis potensi kebaikan. Dan itu terjadi pada iblis. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan perintah Allah, tidak mentaati apa yang diperintahkan. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Bukankah Nabi Adam juga terjerumus kepada kesalahan? Ya, kesalahannya Nabi Adam apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam dan Hawa diuji oleh Allah, jangan mendekati pohon ini. Ya, tapi ternyata Nabi Adam dan Hawa bukan hanya mendekatinya, bahkan memakan buahnya. Apa yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa ini? Dia berarti telah melanggar larangan Allah. Ya. Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Iblis tadi apa? Meninggalkan perintah Allah, tidak mau taat kepada perintah. Tapi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melanggar larangan Allah. Itu pun juga gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Dia menggoda iblis, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Walaupun di antara para ulama ada yang menjelaskan, riwayat yang menjelaskan sesungguhnya terjerumusnya Nabi Adam itu karena ada sumpahnya iblis. Ya, kan itu diabadikan dalam Quran. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ini Pak, ngerinya Pak. Ini kita berhati-hati Pak. Ada itu perkara-perkara yang sesat, kemudian dibungkus dengan berbagai macam sistem dan alasan-alasan logika dan sebagainya. Ya, dia dengan PD-nya menyatakan, ya, inilah sesungguhnya mazhab yang benar. Ini yang lagi viral ini kan, siapa itu? Bung Panji. Nah, ini percaya dirinya. Nah, ini iblis juga dulu percaya diri. Inni lakum ala minan nasihin.
Ya, wa qasamahuma, demi Allah. Jadi iblis bersumpah menjual nama Allah, Pak. Menjual Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi jangan kaget kalau kemudian semakin di akhir zaman ini semakin berani. Iblis dulu sudah lebih berani, Pak. Ya. Baru cuma gara-gara mau menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, karena berawal daripada hasadnya dia. Memang awalnya juga dari hasad dia. Di mana bukti hasadnya iblis? Ketika Allah menanyakan kepada dia, kenapa emangnya ente nggak mau nurut disuruh sujud kepada Adam, padahal aku yang memerintahkan. Ya. Para malaikat Allah semua di langit itu sujud, dia nggak mau sujud. Ternyata ketahuan belangnya, mulai daripada hasad. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun min. Aku kan engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ya. Padahal waktu itu belum ada wahyu yang menyatakan bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Dan bahkan ilmu pengetahuan menyatakan sekarang unsur tanah itu lebih banyak manfaatnya daripada unsur api. Ya, sudah terbantahkan, Pak. Ya, tapi inilah ya, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Adam dan Hawa dia terperanjat. Ini sudah bilang demi Allah, dan itulah ujian Allah. Allah tidak langsung, apalagi pada umat ini, Pak. Pada umat Nabi SAW ini orang-orang yang berani menyebarkan kesesatan mereka dengan pedenya, mengaku ini, mengaku itu. Allah tangguhkan, Pak, nggak langsung diazab oleh Allah, nggak seperti dulu. Umat terdahulu kalau ada orang yang nyeleneh-nyeleneh begitu, udah ditinggalin aja, tunggu aja azab, hancur, binasa. Tapi umat Nabi SAW itu ditangguhkan, Pak, kehancuran itu. Jadi itu menjadi ujian. Dan itu menjadi ujian. Dan itu ada hikmah yang Allah siapkan. Allah ingin menguji ayyukum ahsanu amala. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita lihat ada yang mati, ada yang hidup, ya. Ada orang yang soleh, cepat matinya, ya. Orang yang banyak durhaka apa, lambat betul, hidup terus. Itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ kan akan ada pergerakan. Mana orang-orang yang kemudian berdakwah dapat pahala di sisi Allah? Mana orang yang kemudian membela agamanya? Ya. Mana orang-orang yang mau menjelaskan kesesatan itu? Semua ada konsekuensi pahala. Semakin sesat dia, semakin Allah melayakkan azab yang lebih besar kepadanya. Dan memang Allah sedang menegakkan hujjah itu. Karena Allah dengan rahmatnya, seseorang yang kemudian lalai mulai daripada hatinya, maka Allah tegakkan hujjah sampai kepada telinganya. Kalau telinganya sudah tidak mau lagi mendengar, maka Allah akan sampaikan tegakkan hujjah kepada penglihatannya. Kalau penglihatannya juga tidak mau berpikir, hatinya tidak. Jadi setelah apa yang dia saksikan, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, dia tidak mau hatinya kembali dan telinganya mau dengar, maka disitulah Allah sudah tegakkan hujjah. Makanya ngeri, Pak, ketika Allah sudah menampakkan alam ini berbicara. Jadi apa namanya kalau apa nyanyian itu apa? Mungkin alam mulai bosan. Nah itu. Ya, mungkin di tadaburnya dari situ juga. Ya. Jadi kalau alam sudah mulai berbicara, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu Allah sudah tegakkan hujjah setegak-tegaknya. Maka di situ sudah yang memang enggak mau kembali udah enggak kembali. Iblis mempersaksikan hujjahnya sudah ditegakkan oleh Allah. Wah, bisa malaikat semua dia persaksikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, Pak. Pasajadu semuanya sujud itu yang di langit itu. Bisa dia seorang enggak. Ini kan udah apa istilahnya mokong betul ini. Ya. Nah, kembali jadi Nabi Adam dan Hawa tadi terjerumus daripada rayuan iblis. Bahkan dia menjual nama Allah, bersumpah. Bahkan dia menyatakan, inni lakum alaminan nasihin. Saya ini cuma ngasih nasihat. Saya ini cuma memberikan nasihat kepada kalian. Ya coba dipikir-pikir lagi. Enggak mungkin dong. Ya orang kan macam-macam ini. Kalau ada yang apa sakit ini dan sebagainya,
Ya, sholatnya jaga-jaga jarak aja. Gitu kan. Ada ini perkara-perkara syubhat yang terus dilakukan oleh orang-orang yang waliyadzubillah. Waliyadzubillah, kemudian Allah sudah betul-betul menutup hatinya. Nah, ini alasan yang pertama. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan begitu. Jadi kita hendaknya berhati-hati mengambil pelajaran berharga apa yang kemudian Allah putuskan kepada iblis dalam perangainya, karena dia meninggalkan perintah Allah, jatuh laknat kepada dia. Dan sedangkan Nabi Adam alaihissalam dia terjerumus memakan buah, ya. Jadi mendekati pohonnya saja dilarang, bahkan dia terjerumus memakan buahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yakni kemudian tidak mengampuni iblis, tapi mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan diajarin bagaimana bertobat. Ya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap yang kemudian harus kita benar-benar posisikan, Pak. Jangan, bahkan ada ancaman secara khusus orang yang sentimen kepada hal-hal yang dilarang. Jadi ketika dia menyaksikan saudaranya terjerumus kepada kemaksiatan dan itu bagian dilarang oleh Allah, ya. Lalu dia sentimen merendahkan dia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan dia kecuali Allah akan menguji dengan dosa itu. Ngeri sebenarnya, Pak, ancamannya. Bagaimana seorang itu harus menjaga hatinya. Ya. Jadi Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bahkan diajari bagaimana bertobat. Bagaimana, Pak, doa taubatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang paling utama, Pak. Kalau kita teringat ada kesalahan hal-hal yang tadi itu, ya, maka banyak mengucapkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi ini alasan pertama. Ya, sebenarnya dari alasan pertama ini kita sudah mulai terbuka nih, Pak, di mana posisi yang benar dalam hal bersikap kepada perintah Allah dan kepada larangan Allah. Dan ini efeknya memang kemudian akan timbul, Pak, ya. Di mana kemudian banyak kesalahan di antara kaum muslimin ketika dia melihat orang-orang yang di bawah tanggungannya misalnya, ya, tidak sholat. Bagaimana perkara ini betul-betul sangat memberikan faedah. Banyak kesalahan di antara kaum muslimin, dia lebih marah kepada anaknya yang mencuri ataupun yang kedapatan nauzubillah minum khamar ataupun berzina, dibanding ketika dia menyaksikan anaknya meninggalkan sholat ataupun bahkan tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin kebanyakannya bagaimana, Pak? Kalau kita ditanya seperti itu, mana kita lebih marah, Pak? Kenyataannya lebih marah mana? Mendapati anak yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, dengan anak kita yang nauzubillah minum khamar ataupun berzina. Mana lebih marah, Pak? Ya, dua-duanya kata. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau mau jujur pasti akan lebih terpancing emosi, pasti yang hal-hal yang buruk tadi itu. Ya. Karena kenapa? Karena di situ ada, sebenarnya di situlah ujian sikap kita. Ya, kita marah itu karena apa, Pak? Karena malu kan? Kebanyakannya karena malu. Apa kata dunia? Ya, saya pengurus masjid baru kamu kayak begini-gini. Wah, misalnya begitu. Waliyadzubillah. Sesungguhnya di situ ada kesalahan, kelalaian hati dia. Dia marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal marah yang benar harusnya ketika menyaksikan anaknya berani-berani meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini jumhur ulama semua sepakat. Ketika ditanya mana dosanya lebih besar, meninggalkan sholat atau berzina? Para ulama sepakat meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dibanding dosa-dosa besar yang dari kesalahan yang lain. Ya. Meninggalkan sholat, Pak, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan ini adalah sesuatu yang amat penting dan tidak boleh disepelekan. Ya. Karena ketika kita menyepelekan pemahaman ini,
maka kita akan tidak adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita tidak bisa membuktikan sikap hati yang benar dalam membela apa yang seharusnya dibela, diutamakan. Dan bahkan pada alasan yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian lebih mengurai lagi secara definitif kenapa alasan-alasannya, ya. Alasan pertama tadi secara dalil, sebenarnya ini sudah cukup. Ya. Tapi karena kitab beliau ini Fawaidul Fawaid, beliau jadi ada faidah, itu beliau urai lagi sampai begitu detail supaya apa? Supaya sekecil potensi-potensi kesalahan yang kemudian mungkin kita akan hinggap terhadap sikap yang salah ini. Dan bahkan kalau kita buktikan tadi pertanyaan tadi saja, kita masih tidak bisa adil, ya. Mana lebih marah, Pak? Lihat anaknya enggak sholat dengan anaknya mencuri. Ya, kenyataannya pasti akan lebih marah yang tidak mencuri. Kalau yang sholat, ya masih kadang-kadang, ya ini juga hati-hati. Kadang-kadang seseorang mengukur apa yang ada pada pengalaman pribadi dia. Ya, apalagi mohon maaf, kalau misalnya yang baru-baru usia pensiun, ya baru bersemangat sholat, ya kemudian dia mau nasihatin anaknya yang muda dan dia tahu kartunya, anaknya itu tahu kartu bapaknya, ya itu agak segan. Ya. Atau dia menyatakan, sudahlah anak saya ini masih muda, biar aja dia proses. Oh bisa begitu? Pada perintah Allah padahal. Padahal siapa yang bisa menjamin anaknya bisa sampai seumur seperti dia? Jangan-jangan sudah bisa diambil duluan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban orang-orang yang dipimpinnya. Jadi bukan hanya presiden, Pak, bukan hanya para raja yang akan diminta pertanggungjawaban, tapi setiap kepala keluarga itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah pada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Terutama adalah perkara-perkara daripada apa yang menjadi perintah. Nah, alasan yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, dosa melanggar larangan biasanya itu terjadi karena syahwat, hawa nafsu pribadi hamba itu. Ya, hawa nafsu pribadi hamba itu. Sedangkan dosa meninggalkan perintah itu tidak bisa dengan alasan apapun, ya, pasti berada pada lingkaran kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Pak, ya. Jadi orang yang melakukan hal yang dilarang, ya, misalnya dia minum khamar, dia berzina, itu lebih kepada keinginan hawa nafsu pribadi dia. Ya. Dia bukan menyeret-nyeret ingin menentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terjerumus kepada keinginan hawa nafsu dia. Nah, orang yang kemudian berani-berani meninggalkan perintah Allah, dia tidak memiliki alasan apapun bilang, ya nanti juga Allah paham lah. Enggak bisa. Ya. Karena pilihan dia ketika sudah masuk waktunya, itu kata Imam Zuhri tadi, hati-hati kita dianggap oleh Allah menjadi para penista agamanya, ya, para penista perintah Allah Subhanahu wa taala, gara-gara sudah masuk waktu untuk melakukan perintahnya, tapi kita tidak menjadi orang yang merencanakan untuk melakukannya. At-tahawun bil amri idza hadar waqt. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang dengan sengaja meninggalkan perintah Allah itu sudah pasti berada pada kesombongan dan keangkuhan dia. Terhadap apa? Terhadap perintah Allah. Nauzubillah. Ya. Jadi urusannya langsung sama Allah, Pak. Urusannya langsung sama Allah, tidak main-main. Dan hendaknya kita takut. Karena kenapa? Karena Nabi bilang, la yadkhulul jannah apa? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Kata Nabi SAW, itu ada satu hadis, Nabi menyatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Nah, kesombongan ini bertingkat, Pak. Mulai kesombongan kepada makhluk itu ada konsekuensi bisa menyebabkan orang tidak masuk surga. Apalagi kesombongan yang tingkatnya berada kepada sombongan kepada Allah. Jadi puncak kesombongan yang paling tinggi itu adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya iblis langsung dapat laknat. Aba wastakbar. Orang yang sombong kepada Allah, makhluk yang sombong kepada Allah, maka Allah bilang sudah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Oh, ya udah berarti ente enggak mau di apa, Pak? Enggak mau dipaksa masuk surga. Nah, masih ingat istilah saya Ramadan itu, ya. Jadi hakikatnya kalau kita renungkan ayat-ayat yang ada sejak awal penciptaan kita, jin dan manusia, sebenarnya Allah ingin memaksa kita masuk ke dalam surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata para ulama, ini adalah iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Ini kehendak Allah secara syariat. Sehingga dengan dalil ini ketika ada jin dan manusia yang kemudian masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak bisa menuntut alasan di hadapan Allah. Saya dulu kan tidak beribadah karena kehendakmu. Tidak, kehendakku itu harusnya beribadah. Ente jin, ente manusia, harus beribadah kepada Allah. Nah, jadi ini nanti agak panjang. Itu sampai 6.20. Iya. 6:05 tambah 15 ya, tambah 10 menit. Ya. Walhasil yang kedua saya selesaikan di sini ya. Jadi dosa melanggar larangan itu terjadi karena syahwat dan kebutuhan makhluk, sedangkan dosa meninggalkan perintah itu disebabkan oleh kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya bercokol kesombongan walaupun seberat dzarrah, walaupun hanya sedikit. Sebaliknya akan masuk surga orang yang mati membawa tauhid, ya, sekalipun ia pernah berzina dan mencuri. Ya. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan hati-hati pada kesombongan hati kita ketika apa? Ketika sudah masuk perintah Allah, kita termasuk orang yang mampu dan sempat melakukan perintah Allah, tapi kita tidak mau melakukannya, atau kita tidak merencanakan untuk melakukannya. Karena itu minimal bukti hati tadi. Kalau kita selalu tidak mau, Allah dengan rahmatnya akan sampaikan, memberikan. Dan ini menjadi hujjah. Orang-orang yang hadir dengan majelis ilmu, ataupun dia apalagi zaman media sosial sekarang, mudah, ya, akan sampai kepada dia semua itu. Tahapan-tahapan peringatan itu. Sampai kemudian Allah katakan dia memang sudah tidak lagi mau dipaksa masuk surganya Allah. Artinya dia ikhlas akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, tinggal tunggu ajalnya saja. Nah ini, jadi la yadkhulul jannah. Kata para ulama memaknai daripada hadis ketika ada ancaman tidak masuk surga, artinya tidak bisa langsung masuk surga karena dosa kesombongannya tadi, ya. Atau kemudian tidak bisa langsung masuk surga tapi mampir ke neraka karena dosa kesombongannya. Ini berkaitan daripada makhluk, Pak. Karena ada banyak ancaman-ancaman itu. La yadkhulul jannah qati'ul rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini orang-orang yang bertauhid. Jadi tauhidnya masih dianggap oleh Allah, tapi karena dosa kesombongannya dia harus mampir ke neraka Allah. Itu yang paling berat, Pak. Tapi ada kesombongan yang mengerikan yang berkaitan dengan meninggalkan perintah Allah ini kesombongan yang benar-benar batal tauhidnya sehingga dia tidak betul-betul akan masuk ke dalam surganya Allah. Artinya dia berada pada batal tauhidnya. Dan kalau kita lihat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan itu secara keras, ya. Ma bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Permasalahan salat, ya, yang membedakan seorang itu muslim dan kafir adalah sejauh mana kemudian dia, yakni ketika dia meninggalkan salat maka kemudian itu adalah hal yang bisa membatalkan tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin sebelum kami tutup ada apa? Waktu tanya jawab. Mic-nya kayak udah disiapin itu. Saya baru lihat. Kayaknya sudah jelas. Mau ke acara untu sudah. Ya, habis acara inti acara untu. Ya. Baik. Ya. Saya kira cukup kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على الحق فردوه إلى الحق ليكون من أهل الحق رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى آخر لو كفرت المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.